termohon dan para hadirin, kita lanjutkan pemeriksaan kita. Hari ini adalah pemeriksaan ketiga. Mudah-mudahan bisa mendekati rampung. Kalau tidak, kita punya satu sesi terakhir besok sebelum pembacaan putusan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemeriksaan ketiga saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Atau pihak yang dihadirkan oleh Pak pemohon, sayap kiri saya adalah KPU daerah itu. Masing-masing dua saja, yang lainnya di belakang aja gitu kan. Ya, silahkan pemohon. Yang kami muliakan Majelis Hakim, pada kesempatan ini kami menghadirkan saksi yang sudah siap untuk memberikan kesaksiannya. Ya. Untuk itu kepada saksi supaya menerangkan dengan jelas dan tegas yang terjadi di Sukoharjo yang mengakibatkan partai PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat, padahal menurut saudara sebagai saksi sesungguhnya memenuhi syarat. Untuk itu tolong dijelaskan dengan jelas, jangan berbelit-belit supaya majelis hakim bisa mengerti apa yang saudara saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dahlan, saya pengurus PKPI Sukoharjo. Yang terhormat Bapak Majelis Pemeriksa, yang saya hormati Bapak Ketua Umum PKPI, yang saya hormati Bapak Ibu termohon. Di sini saya akan menjelaskan bahwa PKPI Sukoharjo sesungguhnya memenuhi syarat. Akan tetapi ketika rapat pleno digelar, PKPI Sukoharjo dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal saya meyakini bahwa PKPI Sukoharjo itu memenuhi syarat. Terima kasih. Ya, keyakinan Anda itu dibangun atas fakta-fakta apa gitu? Keyakinan saya mengatakan bahwa PKPI Sukoharjo memenuhi syarat karena dari 995 data KTA yang kita kumpulkan ke KPU di daerah itu adalah real, itu adalah nyata. Benar-benar 995 orang itu adalah anggota PKPI Indonesia. Adapun dilakukan sampling 100 orang, pastilah itu benar orang kita PKPI Indonesia. Berjalannya verifikasi faktual, per tanggal 12 kita dapat undangan dari KPU daerah untuk menghadirkan 50 orang anggota kita. Di mana dari tanggal 12 sampai tanggal 17 itu memang benar kita menghadirkan 32 orang yang tepat waktu. Artinya sampai jam yang ditentukan pukul 16 kita memang benar menghadirkan 32 dari 50 orang. Akan tetapi ketika lewat jam 16.00 itu kita koordinasi dengan KPU, kita minta waktu. Kita sampaikan yang di luar kota akan diverifikasi, akan tetapi kita sudah menyampaikan ke KPU, kita punya bukti dari surat keterangan kelurahan bahwa 6 orang tersebut betul-betul berada di luar kota. Tapi KPU juga tidak menerima. Akan tetapi di sini saya menyatakan kenapa PKPI Sukoharjo memenuhi syarat, karena dari jumlah orang yang kita hadirkan itu ditambah jumlah orang yang diverifikasi, seharusnya kita sudah memenuhi syarat. Dari jumlah sampling 100 orang, kita memenuhi syarat adalah 85 orang. Seharusnya memenuhi syarat karena kita menghadirkan sudah cukup 85 orang. Terima kasih. Baik. Sekalian aja ya, didengar ya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rinawati. Di sini jabatan KPU Sukoharjo adalah bendara. Iya. Kami hanya menambahkan bahwa PKPI memenuhi syarat. Berdasarkan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan sebagai berikut. 1. A. Nama-nama dan pengurus DPK PKPI dinyatakan sesuai. Iya. B. Keterwakilan kepengurusan DPK PKPI dinyatakan serta bukti kepemilikan kantor tetap dinyatakan sesuai dengan kedudukan dan alamat kantor tetap. 2. Mengenai KTA, kita sudah memenuhi permintaan KPU yang dijelaskan oleh Mbak Rini tadi, 50 anggota, dan menurut kami semuanya memenuhi syarat. Terima kasih. Baik. Mungkin dari termohon dulu ya, direspon. Silakan.
Terima kasih majelis pemeriksa yang saya hormati dan rekan-rekan dari pemohon beserta saksi yang saya hormati. Dari apa yang disampaikan oleh saksi dari PKPI, kami sampaikan bahwa yang pertama kami dari KPU Provinsi hari ini rekan-rekan KPU Kabupaten Kota tidak bisa hadir, namun kalau berkenan akan kami bacakan karena ini sanggahan juga kami buat secara tertulis dengan bukti. Dari yang buat itu dari kabupaten. Yang Anda membacakan ya, apa? Langsung dari kabupaten. Oh iya, saya kira silakan dibacakan. Baik, terima kasih. Jadi PKPI ada dua permohonan, yang satu adalah permohonan lama dan yang satu adalah permohonan baru, di mana pada pokoknya dalil yang dimaksudkan oleh rekan-rekan dari Sukoharjo adalah PKPI memenuhi syarat. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa pada tahap pertama PKPU Sukoharjo ini menyampaikan sebanyak 458 sampel. Yang kami sampel adalah menjadi 46 karena 45,8. Dari 46 sampel ini 20 memenuhi syarat dan 19 tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Kemudian pada tahap kedua setelah diberikan perbaikan begitu, betul disampaikan bahwa populasi yang disampaikan adalah 995. Kemudian jumlah sampel dari hasil 99 ini yang memenuhi syarat ada 70 dan yang tidak memenuhi syarat, saya ulangi, yang memenuhi syarat adalah 70, yang tidak memenuhi syarat adalah 30. Begitu. Namun demikian perlu kami luruskan di dalam pengambilan sampel tahap pertama dan kedua ini sifatnya terlepas. Artinya bahwa tidak ada akumulasi dari yang MS20 dan 70. Demikian yang dimaksudkan di dalam peraturan KPU, begitu. Sehingga dari 70 ini kurang dari jumlah syarat minimal 1/1000 dari jumlah penduduk Sukoharjo berdasarkan SK KPU nomor 156, gitu. Kemudian majelis pemeriksa beserta pemohon yang saya hormati, perlu di dalam itu adalah dalil yang mohon sampaikan atau mungkin dari pihak terkait sampaikan dari KPU Sukoharjo. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa penjelasan secara tertulis yang disampaikan oleh Sukoharjo ini sudah kami sampaikan dan nanti mungkin bisa sudah termasuk yang dibacakan begitu. Pada pokoknya seperti itu. Terima kasih. Baik, saya silakan pemohon. Ya. Pimpinan sidang yang kami hormati, pertama saya ingin menegaskan kepada saudara saksi agar dijawab dengan tegas bahwa mengingatkan kembali bahwa yang menjadi persoalan kekurangan PKPI itu menurut KPU kan kurang 9 orang, ya. Kemudian ternyata saudara saksi telah mendatangkan 9 orang itu, tetapi tetap di TMS, ya. Pertanyaannya, apa sebabnya sudah memenuhi permintaan KPU, kemudian tetap dinyatakan TMS terhadap 9 orang itu? Jadi tolong saudara jawab dulu. 9 orang yang ditolak karena kita menghadirkan di atas jam 16.00, di mana kita tetap tekad di atas jam 16.00 kita menghadirkan karena kita sudah koordinasi dengan KPU daerah. Kita sudah koordinasi, kita menanyakan, tolong kita negosiasi, tolong kasih waktu ke kita, tambahan waktu ke kita untuk menghadirkan sisanya. Karena 9 orang tersebut ada yang bekerja, ada yang pengurus rumah tangga, jadi mereka bisa dihadirkan setelah pukul 16.00. Dan KPU menyatakan, ya, saya tunggu. Akan tetapi kenyataannya, ketika kita hadirkan 9 orang itu, Pak Tarjo dan Pak Hadi. Saudara saksi, Ya. ketika KPU mengatakan iya itu apa buktinya? Karena saya di situ. Nggak, artinya tertulis atau SMS atau Secara lisan. secara lisan? Jadi Anda berkoordinasi pada waktu itu? Iya. Saya standby di KPU, orang saya yang menjemput orang-orang kita. Anda mendengar sendiri
Dari siapa tadi, Pak? Pak Tarjo dan Pak Hadi. Anda mendengar sendiri? Saya mendengar sendiri. Terima kasih. Saya tambahkan di sini kepada yang terhormat Bapak KPU Provinsi. Saya ingin menanyakan, apa Anda yakin bahwa KPU itu melaksanakan tugasnya dengan baik? Karena di sini, terus terang, saya menemukan kejanggalan di sini. Tidak mungkin orang KPU itu keliling di tempat kita. Karena anggota kita, satu daerah, semua dinyatakan TMS. Padahal ketika kita keliling di tempat itu, mereka ada semua. Salah satunya Pak Setiono. Ini orang stroke. Ini anggota kita stroke. Tetapi KPU meminta kita menghadirkan orang tersebut. Karena orang tersebut, ketika didatangi KPU, orang tersebut tidak di rumah. Logikanya, orang stroke tidak mungkin pergi kemana-mana. Dia selalu ada di rumah. Bahkan kita konfirmasi dengan orang tersebut. Saya tanyakan, ketika dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, apa ada orang KPU datang ke sini? Beliau menjawab dengan tegas, tidak. Tidak ada satu orang KPU pun yang datang ke sini. Mohon maaf Pak Majelis Pemeriksa, karena saya tidak bisa menghadirkan orang tersebut karena kondisi kesehatan. Saya membawa saksi lain, di mana saksi tersebut sealamat, sedaerah, sekomplek dengan Bapak Setiono, yang dimana beliau juga tidak pernah didatangi orang KPU, padahal dia selalu di rumah, tidak pergi kemana-mana. Saya juga menanyakan, dari tanggal 12 sampai tanggal 17, apa ada anggota KPU yang datang ke rumah Anda untuk verifikasi faktual? Jawabannya sama, tidak pernah, seperti itu. Tidak menutup kemungkinan, anggota kita yang TMS juga diperlakukan sama, tidak pernah diverifikasi faktual, tetapi dinyatakan TMS oleh KPU. Terima kasih. Baik. Tadi ada pertanyaan ke KPU Jawa Tengah. Ada yang bisa direspon? Ya. Kalau bisa menjawab, ya. Kalau nggak ada jawaban jangan dipaksain. Kayak Anda tidak tahu gitu, jangan dipaksakan. Terima kasih Majelis Pemeriksa. Jadi kalau tanyakan apakah KPU Jawa Tengah yakin, insya Allah saya hakul yakin bahwa kawan-kawan kami di KPU Kabupaten Kota sudah melaksanakan, karena ini menjadi kebijakan bersama di dalam fintech maupun di dalam pelaksanaan sosialisasi. Nah kemudian kalau tadi dikatakan pada saat didatangi kemungkinan apakah tidak di rumah begitu ya, kami pada didatangi verifikator begitu, bisa juga demikian, karena banyak yang terjadi adalah, saya tidak sebutkan dalam PKPI tetapi kondisi secara umum begitu, ada nama jelas, alamat jelas, tetapi ternyata nama itu tidak dikenal di alamat itu. Ada nama jelas, kemudian alamat jelas, tetapi alamatnya ternyata bukan, atau alamat itu ternyata palsu. Ini kondisi secara umum seperti itu. Nah oleh karenanya, sekali lagi ditanyakan apakah KPU Provinsi yakin bahwa teman-teman KPU Kabupaten Kota sudah melaksanakan? Insya Allah saya yakin, hakul yakin, karena kami ada bukti-bukti di dalam pelaksanaan perjalanan verifikasi begitu. Ada bukti-bukti di dalam pelaksanaan perjalanan verifikasi. Kemudian yang kedua, ketika kami verifikator Kabupaten Kota tidak melaksanakan, kebijakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi adalah untuk menghadirkan. Ini sebagai suatu imbal balik begitu. Logikanya ketika kawan-kawan dari partai ini sudah mencatatkan nama-namanya, dia akan tahu persis bahwa nama-nama tersebut dikenal, sehingga mudah untuk didatangkan begitu. Demikian. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan. Ini